Jangan-jangan selama ini bukan iklan saya yang bermasalah, tapi target market saya yang salah, keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ketemu dengan saya lagi ya. Oke, di video kali ini saya mau bahas tentang sesuatu yang sering banget dicurhatkan atau dikeluhkan gitu sama teman-teman yang berjualan di sosial media. Jadi di Meo Community itu kan sering banget ya ngadakan kuliah WhatsApp. Nah, begitu kuliah itu biasanya sering tanya jawab. Jadi banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya. Rata-rata mereka itu menanyakan kenapa ya saya jualan di Facebook udah sering posting tapi kok nggak ada yang nyaut, nggak ada yang beli. Atau saya jualan di IG sudah posting, udah bolak-balik segala macam, nggak ada yang boro-boro beli gitu. Yang like, komen aja nggak ada. Masalahnya di mana ya? Nah, apakah iklan saya ngejelek? Apa iklan saya nggak bagus? Dan akhirnya mereka bilang, saya minta kata-katanya dong biar iklan saya ini bisa buat orang pembaca itu beli langsung gitu. Teman-teman, begini ya, banyak sekali orang beranggapan ketika dia jualan di sosial media, ya dia sudah posting, dia sudah coba ngiklan, dia sudah coba bikin status jualan, kemudian nggak ada respon sama sekali, itu selalu yang pertama kali dipikirkan adalah iklannya yang salah, ya iklannya yang nggak menarik gitu. Padahal teman-teman kalau boleh saya cerita, masalah sebenarnya yang paling pertama harusnya diidentifikasi atau dianalisa ya. Kenapa sih saya sudah posting nggak ada yang nyaut dan lain sebagainya gitu. Atau nggak ada yang respon sama sekali. Apakah bahasa iklannya? Ya mungkin, tapi kemungkinan pertama harusnya jangan itu yang dianalisa. Tapi apa? Hal apa? Yaitu apakah ya orang-orang yang kita tawarkan produk kita itu adalah target market kita. Jangan-jangan ya, misal teman Facebook kita itu bukan target market kita. Jangan-jangan follower di IG kita itu bukan target market kita. Ya. Jadi kan setiap produk itu ada target market khususnya. Nah, kebanyakan orang ketika memutuskan untuk berjualan di sosial media tidak aware atau tidak peduli dengan masalahnya target market. Tidak peduli dengan siapa yang bakalan beli produk kita. Mereka hanya peduli dengan produk saya yang mau saya jual apa, kemudian gimana cara saya ngiklanin. Udah, ya. Dan itu juga terjadi sama saya dulu. Saya pikir ketika saya sudah punya Facebook misalkan, dan yang saya jual itu contoh pakaian gitu, ya ada pakaian wanita pria, ya udah saya tinggal jual aja, tinggal posting aja, ya. Atau saya pengen jualan herbal, ya udah karena herbal ini kan bisa diminum siapa saja, jadi saya berpikir ya udah tinggal posting aja. Dan ternyata itu keliru. Kenapa? Karena saya berpikir hanya dengan posting orang bakalan tertarik. Kalau iklan saya menarik, orang bakal tertarik. Ternyata tidak. Ternyata kesalahan saya adalah saya tidak menyiapkan target marketnya. Saya tidak berpikir bahwa sebelum saya berjualan, saya harus menyiapkan marketnya. Siapa market saya? Siapa yang akan saya bidik? Apakah saya sudah punya market atau belum? Ya, nah ini juga penting gitu. Jadi kalau ditanya pentingan mana, saya punya produk atau saya punya market? Jelas pentingan punya market. Kenapa? Karena produk itu gampang dicari. Kalau kita sudah punya market, ya tinggal kita kasih produk yang sesuai dengan market kita, ya udah. Kalau saya punya market, misalkan ibu-ibu, ya ibu-ibu muda usia 20 sampai 45 tahun, ya, yang sudah jadi market saya, produknya bisa saya jualin banyak ya. Misalkan pakaian harian, kemudian kosmetik atau skincare atau pakaian anak, nutrisi anak, itu bisa gitu ya. Jadi nggak bingung
Nah, lebih bingung itu kalau saya udah punya produk ini, tapi saya belum punya market. Akhirnya apa? Banyak yang begitu jualan, dia akhirnya baru bangun marketnya. Saran saya adalah bangun target market dulu, bangun marketnya dulu, bangun kalau di sosial media, bangun kolamnya, siapin dulu kolamnya. Ketika sudah ada kolamnya, sudah ada target marketnya, ibaratnya ya Anda tinggal memenuhi kebutuhan target market itu apa. Dan jangan, ibaratnya begini, produk itu kan bisa apa saja gitu ya. Yang penting produk ini bisa menghasilkan profit gitu. Jangan terlalu misalkan loyal sama satu produk. Oh, saya punyanya ini jadi harus ini. Kalau Anda nggak punya marketnya ya mentok. Tapi kalau Anda punya market, ya Anda bisa kasih produk yang sesuai. Karena itu yang penting. Toh tujuan kita berjualan atau berbisnis adalah profit, ya, dan memberikan solusi buat masalah-masalah market kita. Bukan cuman loyalitas kita sama satu produk, enggak, ya. Jadi maka itu teman-teman punyai marketnya dulu. Caranya bagaimana? Ya kita sesuaikan. Kita mau bidik pasar mana dulu. Mulai dari usia, gender, kebiasaan, hobi, kemudian public figure idolanya siapa, kemudian interestnya dia apa. Itu kita bidik dulu. Kalau misalkan kita membidik kayak tadi ya, ibu-ibu muda usia 20-45 tahun, hobinya misalkan parenting, kemudian hobinya misalkan masak, kemudian interestnya parenting, itu bisa kita kita buat kolamnya, kemudian kita bisa nanti deliver kontennya. Jadi dengan konten-konten ini makin banyak nanti orang yang akan jadi target market Anda, ya. Jadi jangan salah, jangan sampai keliru. Kebanyakan orang melihat, oh saya iklannya salah, bukan. Tapi apakah target marketnya sudah tepat? Jadi penting mana? Yo, sebelum Anda melihat bahwa iklan Anda bermasalah, coba evaluasi dulu apakah target market Anda bermasalah atau tidak. Jangan-jangan selama ini bukan iklan saya yang bermasalah, tapi target market saya yang salah, keliru. Ya, sehebat apapun produk, sehebat apapun iklannya, semenarik apapun iklannya, mau Anda nulis dengan bahasa yang bombastis, yang menghipnotis, sekalipun kalau itu bukan target market, tidak akan dibeli. Ya. Nah, jadi sosial media Anda penuhi dengan target market. Kalau di Facebook temannya dibanyakin yang masuk kriteria market. Kemudian kalau di IG followernya isi dengan follower yang masuk kategori market Anda. Begitu ya. Nah, caranya banyakinnya gimana? Biar banyak orang yang sesuai market saya masuk, itu akan ada di pembahasan lain ya. Itu kita akan isi dengan konten-konten yang sesuai dengan kebutuhan market. Ya. Tapi itu dulu ya poinnya. Anda siapkan marketnya, baru Anda bisa jualin produknya. Itu jauh lebih gampang kalau di sosial media. Oke, gitu ya. Semoga Anda bisa memahami dan nggak blank lagi ketika mau jualan di sosial media. Jadi siapa market Anda kali ini? Ya, silahkan dibidik dan semoga tambah laris jualannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.